Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman ala Ibrahim amma ba'du. Apa kabarnya sobat hits semuanya? Mudah-mudahan senantiasa selalu hits ya di muka bumi maupun di alam semesta. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah jumpakan hari demi hari dalam setiap Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Senantiasa bisa terus berbagi meskipun tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga puasanya ya. Karena selama Ramadan ini program Nunggu Beduk akan terus menemani keceriaan teman-teman sobat semuanya ya. Nah, hari ini kita juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat kita semuanya ya, Mas Alif Rizky ya. Kita coba dengarkan sama-sama, setelah itu kita coba selami sama-sama. Assalamualaikum Ustadz Najmi. Iya Ustadz, aku mau bertanya, kalau kita sahur tapi kesiangan udah keburu azan subuh, itu kita masih bisa melanjutkan puasa kita nggak sih Ustadz? Kalau iya, itu hukumnya apa? Mau dijawab ya Ustadz? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Alif Rizky ini mungkin juga mewakili kita semuanya. Apalagi anak-anak muda yang mungkin hidupnya sendirian di kosan, yang belum punya persiapan makanan, yang masih jomblo, belum ada yang ngebangunin ya, dibangunin weker masih aja tidur ya, karena merasa itu bagian dari musuh kehidupannya ya. Mungkin juga buat mereka-mereka yang kerja sampai malam, begitu harusnya bangun untuk sahur ya, tiba-tiba kesiangan. Nah, bagaimana hukum daripada ketika kita lagi sahur tiba-tiba terdengar azan subuh? Nah, sekarang kita lihat dulu kapan sih batas daripada berpuasa? Ya. Batas daripada berpuasa adalah sejak terbitnya fajar shodiq. Jadi di masa subuh itu ada dua fajar. Ya, kebetulan yang bertanya juga Mas Alif ini mungkin masih sendiri ya. Jadi kok mungkin sering-sering siangan gitu ya, atau mungkin ya mewakili yang lain, mewakili kita semuanya. Jadi fajar shodiq ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu terbit di awal. Ciri-cirinya biasanya sinarnya putih itu sebelum subuh dan menggunakan garis vertikal dia cahayanya, dan kemudian perlahan-lahan menghilang. Kalau fajar shodiq ya fajar yang sebenarnya dia ahmar, warnanya agak kemerah-merahan. Terangnya awalnya redup, lama-lama semakin terang dan cahayanya sifatnya horizontal. Ini pertanda waktu subuh. Nah, mulai fajar shodiq sampai terbenamnya matahari itu kita diminta untuk menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Jadi itu waktu berpuasanya sendiri. Nah, waktu niatnya sendiri sampai kapan? Sejak terbenamnya matahari sampai dengan fajar shodiq. Artinya niat itu sebetulnya nggak harus pada saat makan. Malam hari habis taraweh niat boleh. Ya. Nah, mengenai hal ini, bagaimana kalau kita sampai tidak niat nih? Kalau beda ya antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, kalau sampai kita tidak niat, betul-betul mengajar tidak niat, itu tidak dihukumi puasa, batal puasanya. Maka kita harus qadha kalau tidak niat. Ya, kalau tidak niat. Tapi kalau beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kadang-kadang teman-teman gitu kan, pagi belum makan apa-apa, sampai kantor mau sarapan gak ada yang jualan, bismillah lah puasa aja lah. Nah, itu masih bisa kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan harus diniati waktunya sebelum fajar shodiq tadi. Nah, azan subuh ini di fajar apa? Ini yang menjadi pertanyaan kan. Tadi begitu lagi makan tiba-tiba dengar azan. Ini masuk di mana? Azan subuh itu adalah masuk di bagian fajar shodiq. Karena subuh dimulai sejak fajar shodiq. Artinya ketika kita lagi makan terdengar azan ya, ketika masih ada santapan di hadapan kita, tuntaskan dulu, setelah itu baru kemudian selesaikan. Tapi kalau misalkan kita terdengar begitu baru bangun terdengar sudah azan subuh, apa solusinya? Di dalam sahur tersebut ada keutamaan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah engkau karena dengan bersahur ada keberkahan di dalamnya meskipun dengan seteguk air. Bersahurlah, tetap bersahur ya. Nah, kalau tadi Mas Rizky bertanya itu kondisinya masih dalam konteks belum fajar shodiq, belum waktu subuh habis, artinya masih sah puasanya. Silahkan, ini buat mewakili yang lainnya. Tapi memang sebaiknya
sebaiknya ketika waktu bersahur kita itu bangun disambung dengan qiyamul lail. Sebaiknya kita qiyamul lail mungkin bangun jam 3, tunaikan dulu sholat hajat, tunaikan sholat tasbih yang punya keistimewaan yang luar biasa. Karena Rasul sampaikan sholatlah engkau tasbih, ya, perintahnya setiap malam. Tidak sanggup setiap malam, setiap minggu. Nggak sanggup setiap minggu, sebulan sekali. Nggak sanggup sebulan sekali, setahun sekali. Nggak sanggup juga setahun sekali, kebangetan minimum seumur hidup sekali. Ini banyak juga mungkin di antara kita yang belum melaksanakan sholat sunat tasbih, ya, dengan tata cara seperti sholat biasa, cuman ada tambahan tasbih zaidah sebanyak 300 kali dalam setiap rakaat 75 kali. Ya, kalau mau kita tata cara dan sebagainya kita bahas pada program menunggu dulu selanjutnya, ya. Kita fokus kepada pembahasan soal bagaimana kalau kita berpuasa tapi sahurnya sudah waktu subuh. Kalau masih belum habis waktu azan subuh itu masih dibolehkan. Karena itu masih kategorinya fajar sodik belum habis. Ya, baru-baru akan masuk, tapi itu sudah warning. Nah, bagaimana dengan imsak? Kan ada juga yang mengatakan kalau sudah imsak, ya ada di masih mungkin dengar imsak itu sudah harus berhenti. Imsak itu hanya peringatan. Sifatnya seperti ada lampu 3 kan? Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, imsak itu di lampu kuning. Peringatan antara ke yang merah maupun ke yang hijau. Imsak kita diminta tahan, artinya bukan berarti langsung berhenti, masih terus, silahkan. Bahkan ketika kita lagi makan terdengar azan, ya Rasul sampaikan tuntaskan dulu, baru kemudian engkau tutup dengan niat dan mulailah berpuasa, ya. Nah, karena apa? Amalan-amalan seperti ini yang harus sama-sama kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak berniat. Makanya para ulama menjaga agar tidak batal puasa Ramadan kita, diminta untuk berniat itu di awal puasa, di malam pertama diminta untuk berdoa membaca niat 1 bulan penuh. Itu bagian daripada ikhtiar supaya kita setiap malam Ramadan akan berpuasa itu kita senantiasa mengucapkan niat. Nah, persoalan niat itu harus diucapkan atau sebatas kita di dalam hati berencana, boleh dua-duanya. Kalau Imam Asy-Syafi'i memang niat di dalam hati tapi juga diucapkan dengan lisan. Dalam pandangan mazhab yang lain, kalau kita sudah ada rencana saja itu sudah merupakan bagian daripada niat. Termasuk nih, kita bangun sebelum subuh waktu sahur, kita makan, itu saya yakin kita sudah punya niat untuk berpuasa. Apain juga kita bangun jam itu kalau bukan mau sahur dan kita rencana mau puasa, ya kan? Iseng banget kali, ya kan? Liga juga ditutup sekarang ini, mau ngapain juga? Tentu rencananya adalah untuk puasa, maka itu pun insya Allah sudah dihitung sebagai niat kita untuk menjalani puasa. Jadi begitu ya Sobat Hits, ya. Jangan ragu untuk mengambil berkah daripada sahur. Bersahurlah, tapi ingat jangan sampai lewat batas fajar sodik, karena nanti puasanya tidak akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Sobat Menunggu Beduk, ya, Sobat Hits yang terus menunggu beduk. Tetap stay di rumah, isi Ramadan dengan penuh keberkahan supaya pahalanya terus mengalir buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita terus bisa memberikan inspirasi dan manfaat. Kita akan terus sayang selama Ramadan pada jam 5 di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.